Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan. Dari tanggal 12 Agustus hingga 17 Agustus 2019. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gelar turnamen bola voli tingkat pelajar. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal CQ Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan turnamen bola voli tingkat pelajar atau SLTA sederajat di Taman Raja Batu dan Gedung Serbaguna, Desa Perbangunan, Kecamatan Panyebungan selama 3 hari. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rahmat Hidayat melalui Sekretaris Mawardi Hasibuan dan Kepala Seksi Olahraga Pendidikan Roni Tua Siregar mengatakan bahwa peserta terdiri dari 20 tim putra dan 14 tim putri. Caleg terpilih meninggal Golkar Mandailing Natal Surati KPU. DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sudah melayangkan surat pemberitahuan meninggalnya caleg terpilih atas nama Insinyur Wildan Nasution di daerah pemilihan 3. Sekretaris Golkar Mandailing Natal Erwin Nasution mengatakan, secara administrasi berhubung belum ada penetapan dari KPU, pihaknya sudah menyurati KPU Mandailing Natal dengan melampirkan surat dari rumah sakit. Titik gantung menuju 5 desa di Kota Nopan memprihatinkan. Kondisi titik gantung menuju 5 desa di seberang Batang Gadis di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal memprihatinkan. Titik gantung yang dikenal dengan sebutan Rambin Hutarim Baru Huta Padak ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini berlangsung hampir setahun terakhir. Kelima desa di seberang Batang Gadis yang menggunakan titik gantung ini adalah Desa Hutarim Baru Sayur Maincat, Huta Padang Sayur Maincat, Aik Marian, Gunung Tua Sayur Maincat, dan Simandolam. Umumnya warga kelima desa ini berharap agar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengganti titik gantung ini menjadi jembatan permanen. Wakapolres Mandailing Natal dan sejumlah perwira sertijab. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIKMH memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab Wakapolres Mandailing Natal, Kabakren, Kasat Reskrim, Kasat Sabhara, Kasat Pinmas, Kapolsek Panyebungan Selatan, Kapolsek Natal, dan Kapolsek Muara Batang Gadis di Aula Pasat Gatra Polres Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji menyampaikan bahwa rotasi dan pergantian pejabat ini adalah hal biasa dalam institusi kepolisian. Ini juga merupakan bentuk penyegaran bagi pejabat atau perwira yang dipindah tugaskan. Dirjen Imigrasi setujui pembukaan kantor imigrasi di Mandailing Natal. Dalam jangka dekat, Kabupaten Mandailing Natal akan memiliki kantor imigrasi tersendiri yang akan memudahkan warga dalam pengurusan berkas yang berkaitan dengan keimigrasian. Hal ini diungkapkan Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution usai pertemuannya dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Hukum dan HAM Roni Frank Sonpi. Bupati secara khusus kepada Start News mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Direktorat Imigrasi Pusat telah menerima usulan Kabupaten Mandailing Natal dalam hal pembukaan kantor perwakilan imigrasi. Usulan tersebut, kata Bupati, berdasarkan banyaknya warga Mandailing Natal yang berurusan dengan keimigrasian seperti pembuatan paspor dan lainnya. DPRD Mandailing Natal rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran 2018. DPRD Kabupaten Mandailing Natal melalui Panitia Khusus atau Pansus menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Mandailing Natal tahun anggaran 2018. Rekomendasi Pansus DPRD Mandailing Natal tersebut disampaikan pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal Harmin Syah Batubara. Sidang paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, pelaksana tugas Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD. Bakar sampah Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyalahi Undang-Undang Nomor 18.
Berbagai polemik yang terjadi belakangan ini di kalangan masyarakat terkait pengolahan sampah di Mandailing Natal menjadi sorotan media massa. LSM Garda Inti meminta kepada Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution, agar segera mengevaluasi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal yang diduduki oleh Kasmir SPD karena dinilai kurang baik dalam mengurus pengolahan sampah. Erwin Lubis, Ketua Gerindra Mandailing Natal, raih suara terbanyak. Erwin Effendi Lubis, Ketua DPC Gerindra Mandailing Natal, meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif DPRD Mandailing Natal tahun 2019 dengan jumlah 4.782 suara dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Panyebungan, Panyebungan Barat, dan Kecamatan Panyebungan Timur. KPU ditetapkan 40 anggota DPRD Mandailing Natal terpilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan 40 anggota DPRD Mandailing Natal periode 2019-2024 yang terpilih pada pemilu 2019. Penetapan caleg tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Bupati Mandailing Natal kukuhkan 34 paskibraka. Sebanyak 34 petugas pengibar bendera pusaka atau paskibraka dikukuhkan oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jakfar Sukairi Nasution, di pelataran parkir perkantoran Bupati Mandailing Natal. Anggota paskibraka yang dikukuhkan akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, banyak warga yang tak pasang bendera. Rasa nasionalisme tampaknya sudah semakin pupus di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Kondisi ini dibuktikan semakin tidak adanya warga yang mendirikan bendera merah putih saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Agustus ini contohnya memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 tahun diperkirakan 30% warga yang memasang bendera di depan rumahnya sebagai penghargaan terhadap para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini. Banggar sampaikan laporan kegiatan pembahasan LPJ pelaksanaan APBD 2018. DPRD Kabupaten Mandailing Natal kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil kegiatan Badan Anggaran atau Banggar, pembahasan rancangan peraturan daerah, laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun 2018. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Harmin Syekh Batubara ini, dan juga dihadiri oleh anggota DPRD Mandailing Natal. Dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mandailing Natal, dan Kepala OPD Mandailing Natal. Ribuan warga saksikan Karnaval Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia di Mandailing Natal. Jalan Kota Panyebungan setengah hari terpaksa ditutup sementara. Kendaraan dialihkan melewati Jalan Lintas Timur karena di Jalan Kota Panyebungan sedang berlangsung Karnaval Budaya memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia. Warga pun sejak pagi mulai memadati jalanan. Mereka hendak mengambil posisi yang enak agar bisa menonton karnaval ini secara dekat. Satu jalur Jalan Kota Panyebungan mulai dari kantor Koramil sampai Pasar Baru Panyebungan dipenuhi warga yang hendak menonton karnaval. Karnaval meriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mandailing Natal sudah menjadi tradisi. Setiap menjelang 17 Agustus, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pawai karnaval kebudayaan yang diikuti pelajar, masyarakat maupun SKPD di Jalan Protokol Kecamatan Panyebungan. Begitupun pada Kamis 19 Agustus 2019, karnaval ini menjadi sebuah tontonan menarik bagi masyarakat. Warga Sikarakara, PT TBS bukan perusak, hentikan isu dan fitnah murahan kalian. Ratusan orang warga desa Sikarakara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal melakukan aksi unjuk rasa dan menyesalkan sikap sekelompok orang yang mengatasnamakan Ikatan Pemuda-Pemudi Ranah Natal atau IKAPERTA karena menghakimi perusahaan perkebunan PT Tribatera Serikandi atau TBS di wilayah Sikarakara.
Aksi unjuk rasa berlangsung pada Rabu 14 Agustus dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga mengaku tidak mengenal Ika Perta yang dianggap telah menyakiti hati masyarakat Sikarakara karena ada sekitar 80% penduduk desa yang bekerja dan mencari nafkah di perusahaan itu. Kuasa hukum PT TBS, kami berikan 7 hari untuk klarifikasi soal tuduhan ke perusahaan. Kuasa hukum PT Tribatra Serikandi TBS Haji Ridwan Rangkuti SHMH menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan hutan mangrove di kawasan usaha perusahaan seperti yang dituduhkan sekelompok orang, termasuk yang mengatasnamakan Ikatan Pemuda-Pemudi Ranah Natal atau IKA Perta. Ridwan Rangkuti melalui temu pers meminta kepada semua pihak yang telah membuat pernyataan menghujat dan menyebut PT TBS melakukan perusahaan hutan mangrove agar segera memberikan klarifikasi. Pemerintah Kabupaten Mendeling Natal didesak bangun jembatan Laru Tambangan. Pemerintah Kabupaten Mendeling Natal didesak agar segera membangun jembatan permanen penghubung Laru Tambangan. Pasalnya titik gantung alternatif yang ada saat ini sudah tidak memadai. Selain itu, warga 7 desa seberang Batanggadis yang mempergunakan titik gantung alternatif ini juga kesulitan membawa hasil panennya ke ibu kota kecamatan. Bukan itu saja, pasca jatuhnya jembatan Beli ini 9 bulan lalu, pembangunan jembatan ini sekarang menurut masyarakat juga belum jelas. Petugas kesehatan teladan tingkat provinsi diraih 2 tenaga kesehatan Mandailing Natal. 2 tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mendeling Natal mendapat penghargaan petugas kesehatan teladan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kedua petugas tersebut adalah Asnidar Marbun SST MKes Bidan Teladan yang bertugas di Puskesmas Gunung Tua dan Sefri Ani Marta Diodora Gizi Teladan yang bertugas di Puskesmas Sihepeng. Kepala Dinas Kesehatan Mendeling Natal Dr. Syarifuddin Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada 2 petugas kesehatan yang mendapat penghargaan petugas kesehatan teladan tersebut. Disnaker Trans Mendeling Natal buka 7 jurusan pelatihan bagi generasi muda. Pemerintah Kabupaten Mendeling Natal CGU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans membuat pelatihan bagi generasi muda dengan 7 jurusan atau kelas. Nantinya setiap peserta minimal akan berlatih selama 160 jam. Demikian disampaikan Salamuddin Eskom, Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Mendeling Natal. Mendengarkan pidato Presiden, hanya 14 anggota Dewan yang hadir di DPRD Mendeling Natal. Sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di gedung DPRD Mendeling Natal Jumat 16 Agustus hanya dihadiri 13 anggota DPRD Mendeling Natal. Sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR dan DPD RI juga dihadiri Wakil Bupati Mendeling Natal Haji Muhammad Jakfar Sukairi Nasution beserta unsur Forkopimda serta organisasi perangkat daerah. IKA Perta ajak PT TBS buktikan fakta lapangan. Ikatan Pemuda Ranah Natal Pantai Barat IKA Perta menanggapi permintaan kuasa hukum PT Tribatra Serikandi TBS Rangkuti untuk mengklarifikasi tuduhan perusahaan hutan mangrove oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut. Bahkan pengacara Ridwan Rangkuti menyebutkan PT TBS memiliki izin dari Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, Bupati Mendeling Natal, dan instansi lainnya. PT TBS membangun perkebunan sawit di atas lahan yang sudah bersertifikat. Siswa MTSNU Mendeling Natal raih juara pertama IPA Terpadu Sumatera Utara. Tori, siswa MTSNU Natal, Duta Kementerian Agama Kabupaten Mendeling Natal untuk kompetisi IPA terpadu terintegrasi pada penyelenggaraan kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 hingga 15 Agustus 2019 di Medan berhasil meraih juara 1. Kepala MTSNU Natal Iswar Effendi mengatakan sebelumnya Tari dalam 1 bulan ini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi KSM tingkat provinsi ini. Begitu juga para guru terus melakukan bimbingan terhadap soal yang akan diujikan.
Alat pemadam minim, pemerintah daerah minta bantuan BNPB. Mengingat wilayah Kabupaten Mandiling Natal yang terdiri dari kawasan hutan dan areal perkebunan, membuat beberapa wilayah yang ada di kabupaten rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari data tahun 2018, luas areal perkebunan rakyat serta luas kawasan hutan di Kabupaten Mandiling Natal 548.710,04 hektar. Dengan luas kawasan hutan dan areal perkebunan ini sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan, baik dari kawasan hutan maupun di areal perkebunan perusahaan dan perkebunan rakyat. Kawasan ekonomi khusus Mandiling Natal sudah di depan mata. Kunjungan Bupati Mandiling Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Juli lalu dalam hal usulan pembangunan kawasan ekonomi khusus di Mandiling Natal yang rencananya akan dipusatkan di wilayah Kecamatan Batahan mulai membuahkan hasil. Sekretaris Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Eno Suharto Pranoto dan tim akan turun ke lokasi untuk kunjungan lapangan bersama PT PN 4. Bupati Mandiling Natal kepada redaksi Start News membenarkan informasi tersebut. Dikatakannya tim dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memang sudah menjadwalkan kunjungan ke Kabupaten Mandiling Natal. Pelaksanaan TAP 2 dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kota Nopan. Salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia di Kecamatan Kota Nopan adalah pelaksanaan TAP 2 atau pawai obor. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 16 Agustus yang dipusatkan di lapangan Terminal Pasar Kota Nopan. Renungan suci dipusatkan di Kota Nopan. Salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Mandiling Natal adalah Renungan Suci. Renungan suci dan apel kehormatan ini dipusatkan di tempat pemakaman umum Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan pada Sabtu dini hari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. 376 orang napi lapas Panjebungan mendapat remisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, 8 orang bebas. Sebanyak 376 narapidana lapas kelas 2B Panjebungan mendapat remisi di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia tahun 2019. 8 diantaranya dapat remisi bebas. Upacara penyerahan remisi dilaksanakan di Aula Lapas kelas 2B Panjebungan. Bupati pimpin upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia di Mandiling Natal. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia di Kabupaten Mandiling Natal, Sumatera Utara berlangsung Sabtu 17 Agustus di lapangan Pasir Putih, Kelurahan Pidoli, Kecamatan Panjebungan. Upacara detik-detik proklamasi ini diikuti oleh pelajar, mahasiswa, OKP, TNI, Polri, dan ASN. Upacara dihadiri langsung Bupati Mandiling Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution, Wakil Bupati Muhammad Jakfar Sukairi Nasution, serta Ketua DPRD Mandiling Natal Haji Maraganti. Bupati Mandiling Natal bertindak sebagai pembina upacara, sementara Ketua DPRD Mandiling Natal Haji Maraganti bertindak sebagai pembaca teks proklamasi. Pemerintah daerah Mandiling Natal serahkan cenderamata kepada veteran. Bertempat di lapangan Pasir Putih, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panjebungan, Mandiling Natal, Sabtu 17 Agustus, pemerintah daerah Mandiling Natal menyerahkan cenderamata kepada veteran yang hadir sebagai undangan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Pemberian cenderamata ini merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan pemerintah kepada para veteran yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Barisan defile meriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia di Mandiling Natal. Ribuan warga Kabupaten Mandiling Natal memadati Jalan Kota Panjebungan untuk menyaksikan barisan defile dalam rangkaian memperingati kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Kegiatan defile ini diikuti peserta dari pelajar dan ASN. Peserta sendiri akan mendapat penilaian dari Dewan Juri. 102.6